Ini sudah masuk semua ya? Udah genap ini? Anggota kelasnya sudah masuk semua? Oke, kalau sudah, kita akan segera memulai pembelajaran pada pagi hari ini. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ini yang menjawab kok hanya sedikit. Yang lainnya kemana? Ayo, mikrofonnya diaktifkan supaya Ibu dapat mendengar, dapat mengetahui siapa saja yang menjawab, siapa saja yang tidak menjawab. Oke, Ibu ulangi lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Iya, terima kasih yang sudah mau menjawab. Gimana kabarnya hari ini? Semuanya sehat kan? Alhamdulillah sehat. Baik, terima kasih buat anak-anak yang sudah join di Game Meet pada pagi hari ini. Jangan lupa untuk mengisi presensi yang ada di grup WhatsApp. Ini nanti kalian tinggal list aja nama kalian yang sudah join ke Game Meet ini ya. Oke. Anak-anak masih ingat materi apa yang akan kita pelajari pada pagi hari ini? Lupa. Ayo diingat-ingat, minggu lalu di akhir pertemuan kita sudah membahas apa yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Iya benar, bab garis dan sudut. Nah, pada kesempatan pagi ini yang akan kita kupas secara tuntas itu adalah yang garisnya. Jadi di sini nanti kita akan belajar mengenai garis ya. Perbanyak tentang garis-garis. Kemudian sebelum kita memasuki pembelajaran pada hari ini, Ibu akan menyampaikan terlebih dahulu tujuan apa yang akan kita capai pada pembelajaran pagi hari ini. Yang pertama itu adalah menentukan hubungan antar garis ya. Ini nanti diharapkan anak-anak mampu untuk menentukan hubungan antar garis. Kemudian yang kedua itu adalah menyelesaikan permasalahan sehari-hari yang berkaitan dengan hubungan antar garis ya. Jadi nanti di kehidupan sehari-hari itu nanti akan ada materi garis. Nah, di situ diharapkan anak-anak mampu untuk menerapkannya untuk menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan hubungan antar garis dalam kehidupan sehari-hari ya. Kemudian tujuan kita yang terakhir ini adalah tugas proyek kalian, yaitu membagi ruas garis menjadi beberapa bagian yang sama panjang. Nah, jadi di sini nanti diharapkan setelah kita mengikuti pembelajaran, anak-anak mampu untuk membagi ruas garis menjadi beberapa bagian yang sama panjang. Menggunakan apa, Bu? Nah, kemarin Ibu udah sampaikan alat-alat apa saja yang harus dibawa. Seperti apa kemarin? Penggaris. Kemudian, apalagi? Iya, jangka. Kemudian, apalagi? Iya, bolpen atau pensil yang akan kita gunakan untuk menggaris. Ya, gimana? Semuanya sudah disiapkan alat-alatnya? Sudah? Iya, terima kasih ya yang sudah menyiapkan alat-alatnya untuk kelancaran tugas proyek kita pada hari ini. Ya. Oke, selanjutnya Ibu akan menampilkan suatu gambar. Nah, kalian Ibu minta untuk mengamati gambar tersebut. Saya yakin kalian sudah pasti tahu itu gambar apa. Oke, Ibu izin untuk present screen ya, anak-anak.
Nah, sekarang coba anak-anak amati. Gambar apa itu yang dari atas itu? Gambar apa? Ada yang tahu? Iya, gambar rumah. Jadi, kita dapat menemukan garis dalam kehidupan sehari-hari kita itu sangat mudah, anak-anak. Iya, di situ contohnya ada rumah. Nah, itu juga bisa menjadi salah satu objek yang bisa kita gunakan. Nah, dari gambar rumah tersebut, apa yang anak-anak temukan? Apa yang anak-anak dapat ketahui coba? Iya, benar, garis. Nah, garisnya yang di mana saja, anak-anak? Iya, baik. Ibu akan kasih lihat atau membuat garisnya ya. Anak-anak yang menyebutkan garis mana saja yang ada. Iya, bagian atap. Bagian atap yang mana? Iya, yang atas ini ya, yang bawahnya genteng ya. Oke. Tuh, bentar. Ganti supaya garisnya lurus ya. Oke. Oke. Terus bagian mana lagi? Iya, pinggirnya, Bu. Benar. Pinggir pojok. Oke. Terus yang ini juga ya. Iya, benar. Jendela. Iya. Nah, ini garis. Kemudian ada lagi? Iya, benar. Bagian gentengnya. Nah, ini ada. Kemudian gini. Ya. Terus dari garis tersebut, dari garis satu ke garis yang lain ada hubungan apa coba? Bisa disebutkan? Iya, ada yang jaraknya dari garis satu ke garis yang lain itu sama. Nah, itu namanya apa kalau jaraknya sama? Jika diperpanjang pun tetap sama. Berarti dia merupakan hubungan garis yang bagaimana? Iya, benar sekali. Hubungan garis yang sejajar. Ada yang tanya? Hubungan garis yang sejajar itu yang mana, Bu? Oke. Yuk, kita kasih warna yang berbeda. Ya, ini sejajar dengan ini, juga sejajar dengan ini, juga sejajar dengan ini, sejajar juga dengan ini, ya. Nah, berarti hubungan garis yang sejajar itu dapat disimpulkan bagaimana? Iya, benar. Hubungan garis yang jika diperpanjang sampai manapun tidak akan menemukan titik temu atau biasa disebut dengan titik potong, ya. Mungkin ada yang tanya, kenapa Bu kok gak ada titik temunya? Ya karena jaraknya dari garis yang satu ke garis yang lain itu sama. Jadi walaupun diperpanjang sampai manapun itu tidak akan menemukan titik potongnya. Nah, kemudian ada hubungan garis apa lagi yang ada pada gambar? Iya, benar, garis berpotongan. Yang mana? Iya, benar, yang ada di atas bagian genteng ya. Ini kan ada titik temunya atau titik potongnya, sehingga garis tersebut dinamakan dengan garis yang berpotongan. Jadi garis yang berpotongan itu apa? Iya, dua garis yang jika diperpanjang itu akan menemukan satu titik potong. Nah, itu namanya garis yang berpotongan.
Nah, terus ada apa lagi? Iya, benar. Garis yang berpotongan tegak lurus. Di mana? Iya, benar. Di jendela ya. Nih, dilihat. Ini ada, kemudian ini. Nah, ini membentuk membentuk sudut 90 derajat. Mengapa kok membentuk 90 derajat? Dinamakan itu garis perpotongan yang tegak lurus. Iya, karena kedua garis tersebut berpotongan dan membentuk sudut 90 derajat. Makanya garisnya dinamakan garis perpotongan tegak lurus. Nah, kemudian ada apa lagi? Iya, garis yang berimpit. Gimana kalau yang berimpit itu? Gimana? Ya, boleh. Ini ya. Ini kan ada yang panjangnya punyanya yang si pintu. Kemudian ada juga yang panjangnya punyanya si jendela. Jadi dia berhimpit garisnya. Jadi berada pada satu garis. Sehingga itu dinamakan dengan garis yang berimpit. Benar, berarti dari gambar tersebut apa itu garis berimpit? Iya, benar. Garis yang memiliki letak yang sama. Jadi walaupun panjangnya tidak sama, tetapi asalkan garis tersebut terletak pada tempat yang sama, makanya namanya disebut dengan garis yang berhimpit. Ya. Oke. Mana ada yang ingin ditanyakan? Baik. Kita lanjut ke materi ya. Oke, sebentar. Oke, anak-anak, sekarang kita lanjut ke materi ya. Oke, di sini ada materi garis dan sudut. Tetapi yang akan kita bahas seperti perjanjian di awal tadi, yaitu yang hanya bagian garisnya saja ya. Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya. Baik. Sebenarnya dalam ilmu geometri itu terdapat beberapa istilah yang tidak dapat didefinisikan. Contohnya itu di sini seperti titik, kemudian ada garis, kemudian juga bidang. Sebenarnya ketiga tersebut tidak dapat didefinisikan. Ya. Oke. Oke. Dari gambar tersebut terdapat titik A, dari titik A tersebut tidak dapat didefinisikan ya. Kemudian ada garis G atau garis RS. Kemudian ada bidang alfa di situ ya. Kemudian kita lanjut ke materi selanjutnya, bagian selanjutnya. Ada hubungan titik dan garis. Ya. Apa aja hubungannya? Oke, kita lihat. Nah, terdapat garis M, kemudian ada titik A-nya. Berarti hubungan antara titik dengan garisnya? Iya, benar. Titik A terdapat pada garis M. Ya. Kemudian yang kedua ada garis M itu, kemudian ada titik B. Nah, letaknya titik B di mana? Iya, benar. Titik B berada di luar garis M. Ya. Kita lanjut. Hubungan antara titik dan bidang, ya. Ada bidang alfa, kemudian ada titik A.
Nah, hubungan antara titik A dengan bidang alfa di situ apa? Ya, apa? Iya, benar. Titik A berada dalam bidang alfa. Ya. Karena titik A tersebut dalam bidangnya, makanya titik A dinamakan dengan titik yang berada dalam bidang alfa. Kemudian selanjutnya bidang alfa. Kemudian ya ada titik B. Titik B-nya di mana? Di luar bidang alfa. Makanya hubungan antara titik dan bidangnya yaitu titik B berada di luar dari bidang alfa. Kemudian selanjutnya di sini ada hubungan antar garis dan bidang. Nah, kira-kira ada apa saja tuh di 3 kotaknya? Penasaran? Oke, kita buka satu persatu. Yang pertama ada bidang alfa, kemudian ada garis N. Nah, kira-kira apa hubungannya anak-anak? Iya, apa? Iya, benar sekali. Yaitu garis N terdapat pada bidang alfa. Ya. Kemudian yang kedua, ada bidang alfa, kemudian garis N. Apa hubungannya? Iya, apa? Iya, garis N terletak di luar bidang alfa. Kemudian ada bidang alfa, dan ada garis N. Kira-kira itu apa hubungannya? Benar, garis N menembus bidang alfa. Oke, bisa kita lanjutkan. Nah, kemudian ada titik-titik segaris. Nah, ada titik A dan B, kemudian garis M. Nah, di situ titik A dan B terletak pada garis M. Nah, berarti dikatakan titik-titik tersebut segaris itu jika ada 2 titik atau lebih yang terletak pada garis yang sama, sehingga dinamakan titik-titik segaris. Kemudian ada titik-titik sebidang ya. Ada bidang alfa, titik C, titik D. Nah, titik C dan titik D ini terletak pada bidang alfa. Ya. Dikatakan 2 titik atau lebih terletak pada satu bidang, itu jika titik tersebut dia terletak pada satu bidang. Misal di sini contohnya C dan D, dia terletak pada bidang alfa saja. Nah, itu namakan dengan titik-titik sebidang. Kemudian selanjutnya simbol garis. Nah, itu yang pertama ada ruas garis atau segmen garis. Itu jika suatu garis yang setiap ujungnya dibatasi oleh 2 buah titik. Ya, dibatasi oleh 2 buah titik. Itu ada titik. Oke, maaf. Ada 2 buah titik ya di ujung-ujungnya, itu dinamakan dengan segmen garis atau ruas garis. Kemudian ada sinar garis. Sinar garis itu adalah suatu garis yang memiliki titik pangkal tetapi tidak memiliki titik ujung atau ujungnya itu tidak terbatas, sehingga bisa diperpanjang sampai manapun ya. Itu namanya dengan sinar garis. Kemudian ada garis. Nah, garis ini tidak memiliki titik pangkal ataupun titik ujung karena dia dapat diperpanjang ke sampai tak terbatas ya perpanjangannya, jadi bisa diperpanjang sampai manapun sesuai dengan yang kita butuhkan. Itu namanya garis. Jangan lupa ya,
yang ada dibatasi oleh 2 titik itu ada segmen garis atau ruas garis. Kemudian yang ada pangkalnya dan salah satu ujungnya tidak terbatas itu namanya sinar garis. Jika kedua ujungnya tak terbatas bisa diperpanjang sampai manapun itu namanya garis. Kita lanjut. Hubungan antar garis. Yang pertama ada tidak sejajar dan berpotongan. Di situ ada garis C, ada garis K. Nah, sebenarnya dia itu belum berpotongan, tapi dia juga tidak sejajar. Nah, bagaimana? Namanya itu adalah tidak sejajar dan berpotongan. Karena jika kedua garis tersebut diperpanjang, maka akan ketemu titik potongnya atau titik temunya. Sehingga dinamakan dengan tidak sejajar dan berpotongan. Kemudian yang kedua ada sejajar, di situ ada garis L dan ada garis M. Nah, garis L dan M ini sejajar karena jika diperpanjang sampai kemanapun tidak akan pernah menemukan titik potong. Ya, seperti yang ada di gambar rumah tadi. Jika diperpanjang sampai kemanapun juga tidak akan menemukan titik potongnya karena sejajar. Kemudian selanjutnya ada berpotongan. Kalau berpotongan, nah dia ada titik potongnya satu ya di tengah ini. Nah, ini titik potongnya. Berarti suatu garis dikatakan berpotongan jika dapat membentuk satu titik potong. Ya. Kemudian ada berpotongan tegak lurus. Ada garis P dan garis Q. Berpotongan tegak lurus. Nah, suatu garis dikatakan berpotongan tegak lurus apabila sudut yang dibentuk oleh perpotongan kedua garis tersebut berupa sudut siku-siku. Ini sudutnya siku-siku ya. Ini juga siku-siku, ini juga siku-siku, siku-siku. Jadi semua sudutnya itu siku-siku. Makanya dinamakan dengan perpotongan tegak lurus. Kemudian selanjutnya ada berhimpit. Ada garis S, kemudian garis R. Nah, suatu garis dikatakan berhimpit jika garis tersebut terletak pada garis yang sama. Jadi tempatnya garis itu sama, makanya dinamakan dengan garis berhimpit. Nah, kemudian cara membagi segmen garis menjadi ruas garis yang sama panjang. Kemudian cara langkah-langkahnya gimana? Ya, buatlah sebuah segmen garis ya. Ya, ini ada segmen garis, kemudian buatlah sinar garis dengan pangkal di salah satu segmen garisnya. Nah, buat sinar, kemudian buatlah ruas garis sesuai dengan jumlah yang ingin dibagi menggunakan jangka. Jadi, membuat ruas garisnya ini di bagian sinar garisnya ya, jangan di segmennya. Jadi yang ingin kita bagikan segmen, berarti kita buat dulu ruas-ruas garis yang sama panjangnya di bagian sinar. Ya. Oke, itu satu. Karena kita ingin membaginya menjadi 4 bagian yang sama panjang. 1, 2, 3, 4. Kemudian hubungkan titik yang terakhir atau titik yang terakhir tadi ya dengan ujung segmen yang bukan pangkal sinar. Jadi kita hubungkan dengan ujung segmen yang bukan dari pangkal sinar ini tadi. Kita hubungkan. Nah, kemudian selanjutnya dari titik-titik ruas dibuat sejajar yang dihubungkan ke segmen garis. Jadi dari titik-titik yang ada di sinar garis ini kita hubungkan ke segmen garis dengan sejajar dengan garis yang tadi ya. Jadi kita lakukan sejajar, nanti akan ketemu seperti ini. Tuh. Oke, sudah. Itu sejajar ya. Keempat garis itu sejajar. Kemudian
Setelah itu, perpotongan garis yang ada di segmen akan sesuai dengan jumlah yang diinginkan. Nah, itu akan sudah ada 4 ya. Bentar. Itu perpotongannya bisa dilihat. Kemudian ada 1, 2, 3, 4. Nah, sudah. Berarti kita dapat membagi segmen garis yang awal tadi, yang horizontal itu menjadi 4 bagian dengan cara ya seperti tadi. Atau kalian juga bisa akses melalui link YouTube yang sudah saya lampirkan di PPT juga. Tadi PPT-nya juga sudah saya share di grup WA. Jadi nanti bisa dilihat di link YouTube untuk lebih jelasnya. Kemudian nanti untuk tugas proyek ini kalian kumpulkan melalui Google Formulir yang akan saya kirim juga linknya di grup WhatsApp ya nanti ya. Jadi ini linknya bisa kalian akses jika kalian belum memahami yang tadi. Sampailah kita di penghujung materi ya. Setelah selesai juga materi kita pada hari ini. Oke, Ibu akan tutup slide-nya dulu ya. Anak-anak, kita telah selesai membahas materi tentang garis. Mungkin ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini. Ya, kalau ada bisa ditanyakan. Belum ada? Oke, kalau belum ada, coba tadi disebutkan apa saja yang sudah kita pelajari pada pagi hari ini? Iya, bahwa titik, garis, sama bidang itu merupakan suatu yang tidak dapat didefinisikan dalam geometri ya. Kemudian hubungan-hubungan antara titik dengan garis, iya, ada 2 tadi apa saja? Apa? Iya, ada yang titik terdapat pada garis dan titik di luar garis. Kemudian hubungan titik dengan bidang, ya ada 2 apa saja? Titik pada bidang dan titik di luar bidang. Ya, benar. Kemudian hubungan garis dengan bidang ada berapa tadi? Berapa? Ayo, 2 apa 3? Iya, 3. Apa saja? Garis pada bidang, garis yang terletak pada bidang. Kemudian yang kedua ada apa? Iya, garis yang berada di luar bidang. Kemudian yang ketiga ada garis yang menembus bidang. Nah, kemudian hubungan antara 2 garis ada apa saja tadi? Iya. Apa? Tidak sejajar dan berpotongan. Kemudian yang kedua tadi? Ya benar, sejajar. Kemudian yang ketiga? Berpotongan, benar. Yang keempat? Iya, berpotongan, tegak, lurus. Ya, benar. Iya. Apa lagi? Sudah cukup? Ada yang ingin ditanyakan? Oke, baik. Terima kasih anak-anak sudah mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Semoga ilmu yang kita pelajari pada pagi hari ini dapat bermanfaat. Jangan lupa nanti untuk mengisi tugas yang ada di Google Formulir yang akan Ibu kirimkan di grup WhatsApp ya anak-anak. Ya, sama tugas proyeknya tadi jangan lupa karena itu nanti akan dikumpulkan di tugas bagian Google Formulirnya. Nanti di situ akan ada pengumpulan untuk tugas proyek tersebut. Jadi jangan lupa untuk dikerjakan. Dikerjakan secara mandiri. Jangan mencontoh punyanya teman.
apalagi copy paste. Tidak boleh ya. Nanti kalau kurang paham bisa dilihat di link YouTube tadi ya. Tadi sudah saya share link YouTube-nya. Di situ ada cara-cara yang lebih jelas, lebih rinci untuk kalian dapat mudah memahami dalam penggambaran garisnya. Oke. Mungkin cukup sekian pembelajaran pada pagi hari ini. Apabila Ibu ada kata-kata yang kurang baik, mohon dimaafkan. Cukup sekian dari Ibu. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Ibu izin live dulu ya. Kalian bisa berdiskusi di sini terlebih dahulu kalau ingin berdiskusi. Oke, Ibu izin live ya. Terima kasih anak-anak yang sudah mengikuti pembelajaran pada hari ini.